Halo semuanya. Nama saya Alexandra Felicia, anggota Dewan Keluarga Kolese Lela. Saya Eri Kusuma, dosen Prodi Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Aku Dita, dari Komunitas Magis Jakarta. Saya Joto dari SBS Jakarta. Nama saya Victoria Sandy. Saat ini saya sedang menjadi relawan di Jesuit Refugee Service Indonesia. Nama saya Lukas Trianta. Saya berkarya di SD Canisius Melise. Saya Ignatius Kira Handono, siswa kelas 12 SMA Kolese de Brito, Yogyakarta. Bagi saya, Ignatius Loyola adalah seorang yang sangat inspiratif. Dia seorang yang berkehendak kuat, namun dalam proses dia terbuka terhadap perubahan. Santo Ignatius bagiku ialah teladan. Teladan dalam belajar untuk membangun relasi dengan Allah secara jujur. Ia memiliki ciri khas yang tersendiri untuk menanggapi Allah dan juga memiliki pandangan tersendiri terhadap dunia. Bagaimana mungkin seorang yang sangat terobsesi akan duniawi menjadi seorang yang mau berubah dan menjadi berbicara tentang Allah di dunia? Jungkir balik sebagai seorang panglima perang yang akhirnya dapat mengakhirinya dan menjalani penyesalan serta pertobatan dengan berbagai laku hidup harian. Ia juga tokoh spiritual yang ajarannya benar-benar dekat dan sangat praktis diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ignatius mengalami pergulatan hidup yang menyejarah, yang hingga hari ini terus menginspirasi dunia agar kita terus mencoba menapai jejak-jejak kekudusan itu melalui karya dan panggilan hidup kita masing-masing. Beliau mengajarkan cara hidup alternatif yang tentunya berbeda, yang mengajak manusia untuk bisa terlibat dalam permasalahan yang dihadapi di sekitar kita demi kemuliaan Allah. Mungkin lebih mudah melihat kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup yang membahagiakan. Namun Santo Ignatius membantu saya untuk melihat juga hadirat Tuhan dalam peristiwa luka yang terjadi dalam hidup saya. Peristiwa di Pamplona menjadi salah satu perjalanan hidup Santo Ignatius yang berkesan bagiku. Sebab karena peristiwa tersebut, hidup Santo Ignatius mulai mengarah ke pertobatan dan dekat dengan Allah. Pengalaman Santo Ignatius Loyola yang tertembak justru membuka mata Ignatius Loyola pada apa yang gagal dilihat olehnya. Karena tanpa jatuh, kita tidak dapat bangkit. Dengan peristiwa ini, saya tahu bahwa Santo Ignatius mempunyai ambisi yang begitu besar terhadap keduniawian. Tapi Tuhan mengubahnya. Tuhan mengubah hatinya. Saya paling tertarik dengan peristiwa penyembuhan Ignatius di Kastil Loyola Aspeitia. Yang mengubah arah hidupnya, mengubah pandangannya terutama dengan Tuhan. Dan bagaimana perubahan itu dapat terjadi dalam diri Santo Ignatius bagi saya merupakan hal yang menarik dan ingin saya refleksikan lebih dalam. Momen hidup Bapak Ignatius yang berkesan bagi saya adalah Puri Loyola. Kisah seorang kesatria tentara yang bertobat dan menemukan Tuhan lewat sakitnya. Sikap keterbukaan, juga sikap keberanian untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup. Saya sangat terkesan saat Ignatius berada di Montserrat. Setelah berdoa sepanjang malam di hadapan Black Madonna, Ignatius lalu menanggalkan bajunya, menyerahkan pedangnya, dan melepaskan kudanya sebagai simbol melepaskan status, keamanan, dan kenyamanan dirinya. Peristiwa yang paling berkesan adalah saat berada di Montserrat setelah Ignatius melakukan pengakuan dosa. Dia mewujudkan dengan cara memberikan jubah kebesaran atau kebanggaannya dia sebagai seorang prajurit kepada pengemis. Di situ saya merasa diajak untuk melihat kembali apa yang saya lakukan setelah pengakuan dosa saya. Saya begitu bersemangat untuk menjalani kehidupan yang baru, namun terkadang saya berhenti atau terpentok saat melihat kenyataan bahwa
hal-hal yang dosa itu ternyata lebih mudah dan juga lebih menyenangkan ya kalau misalnya dijalani. Dengan momen Montserrat ini aku diingatkan bahwa hidup ini aku harus lepas bebas seperti yang dilakukan oleh Ignatius saat di Montserrat, yaitu melepaskan simbol-simbol keduniawiannya dan bergantung penuh pada penyelenggaraan ilahi. Peristiwa memandresa, pengolahan diri melalui laku tapa, dan juga refleksi memberikan peneguhan bagi saya bahwa hidup perlu direfleksikan. Saya terkesan dengan perjalanan Ignatius ke Yerusalem yang amat ia rindukan, sekaligus pergulatan batinnya ketika ia ditolak atau tidak memperoleh izin untuk tinggal di sana. Ia tidak putus asa, ia terus-menerus mencoba belajar untuk mencari, menemukan, dan melaksanakan kehendak Allah dalam banyak situasi yang amat sulit. Legasi yang berkesan dari Ignatius Loyola adalah finding God in all things. Karena di saat bingung dan bimbang, kalimat ini mengingatkan saya untuk bisa membiarkan diri mencari dan menemukan Tuhan dalam segala hal. Tuhan tidak hanya bisa ditemui di gereja, di tempat suci, atau hanya bisa kita temui saat kita berdoa, tapi kita bisa menemukan Tuhan dalam pengalaman kita sehari-hari, melalui perjumpaan dengan sesama, bahkan melalui ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Santo Ignatius mengajak saya untuk bersikap lepas bebas terhadap kelekatan itu. Lebih lanjut, untuk mau berdamai dengannya dan membawanya sebagai rekan seperjalanan dalam peziarahan hidup di dunia ini. Sebagai seorang pelajar, saya rasa sikap magis perlu didalami. Terlebih sebagai seorang remaja, saya harus bisa terlepas dari jebakan yang menjauhkan diri saya dari Allah. Diskresi karena membuat saya semakin mengenali Tuhan dengan mempelajari gerak-gerak batin dan melakukan pembedaan roh, serta magis karena membuat saya melakukan hal yang lebih lagi demi kemuliaan nama Tuhan yang lebih besar. Sampai saat ini, saya masih tetap melakukan diskresi dalam setiap mengambil keputusan besar atau berat. Dan pembedaan roh ketika saya berada dalam kebimbangan. Melalui diskresi, saya semakin mengenal diri saya tahu di mana kesalahan saya, dan juga saya sadar akan perasaan yang sangat saya rasakan terhadap sebuah peristiwa. Sehingga kedepannya saya tahu saya harus berbuat apa agar saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Eksamen membuat kita lebih peka dalam mendengar suara Tuhan dan mengetahui keinginan Tuhan dalam peristiwa yang kita alami, baik senang maupun sedih. Sehingga kita diharapkan dapat selalu berjalan dalam terang Tuhan. Bagaimana kita harus bisa membagi dan membedakan mana roh jahat, mana roh baik, mana yang menjadi hal positif bagi kita dan mana hal negatif. Ketika ada bertemu dengan hal negatif harus kita buang, sedangkan yang positif bisa kita cerna dan kita manfaatkan serta kita bagikan. Dan kemudian warisan ajaran dari Santo Ignatius yang selalu aku ingat adalah mengenai Ad Maiorem Dei Gloriam. Hal ini berkesan bagiku karena hal ini memberikan semangat bagiku untuk selalu mengagungkan kebesaran nama Tuhan dengan segala hal yang aku lakukan. Ad Maiorem Dei Gloriam. 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 Ad Maiorem Dei Gloriam.